Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini pembahasan masih akan saling terkait dengan video-video sebelumnya. Kali ini kami akan mencoba menganalisis makna dari isi tafsir, hadis atau dalil-dalil mengenai Dajjal Al-Masih, yang mana telah kita ketahui di video sebelumnya bahwa menceritakan nubuat atau ramalan akhir zaman tidaklah sepenuhnya bisa kita pahami secara tekstual. Dalam beberapa riwayat hadis telah diceritakan banyak hal mengenai Dajjal yang kita yakini sebagai fitnah terbesar di akhir zaman, yang mana menjadi tanda sudah semakin dekatnya kita dengan hari kiamat. Seperti contoh penjelasan mengenai siapa Dajjal, bagaimana ciri fisiknya, dari mana dia berasal, kerusakan seperti apa yang akan dia lakukan, Dajjal mengaku sebagai Tuhan, seperti apa pengikutnya, dan masih banyak lagi penjelasan mengenai Dajjal. Kali ini kami akan mencoba membahas mengenai pengikut Dajjal pada akhir zaman. Siapa saja yang akan menjadi pengikut Dajjal di akhir zaman? Beberapa di antaranya disebutkan orang-orang Yahudi, pemuda fasih baca Al-Quran tapi hanya sampai kerongkongan, pelaku bid'ah dan kesesatan, para wanita, setan, tukang sihir, pengikut hawa nafsu. Kami akan coba analisis dalam pembahasan video kali ini mengenai pengikut Dajjal yang kebanyakan dari para wanita. Dalam sebuah riwayat sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, Dajjal akan turun ke Mirghonah, nama sebuah lembah, dan mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita. Sampai-sampai ada seorang yang pergi ke istrinya, ibunya, putrinya, saudarinya, dan bibinya, kemudian mengikatnya karena khawatir keluar menuju Dajjal. Para wanita pada masa itu akan berbondong-bondong menjadi pengikut Dajjal. Mengapa bisa seperti itu? Apakah Dajjal nanti akan menjadi sosok yang sangat terkenal seperti selebriti, artis yang tampan rupawan dengan fisik menawan sehingga digandrungi para wanita? Bukankah telah banyak diriwayatkan ciri-ciri fisik Dajjal tak seperti itu? Atau Dajjal adalah sosok yang membela hak kaum wanita, menjunjung tinggi hak wanita, mengutamakan kaum wanita hingga lupa akan kodrat para kaum Hawa sebagai wanita? Atau Dajjal mempunyai sihir yang sanggup menghipnotis para wanita menjadi pengikutnya? Sampai-sampai kita diperintahkan jika nanti berada di masa munculnya Dajjal untuk mengikat istri, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi kita agar tidak keluar menuju Dajjal. Jika seperti itu, lalu bagaimana kita menghadapi situasi itu nanti? Apakah kita akan mengikat istri, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi kita hingga Dajjal mati? Apakah itu juga akan mudah dilakukan dan menjamin mereka tidak menjadi pengikut Dajjal? Walau alam bisawab. Dajjal bukan hanya sosok makhluk akhir zaman. Dia juga berupa fitnah terbesar pada akhir zaman yang telah banyak diriwayatkan. Pada analisis ini, kami coba fokus terhadap kata fitnah Dajjal, yang mana telah disampaikan akan menjadi fitnah terbesar terberat yang pernah ada di dunia. Seperti yang telah kami sampaikan pada video-video sebelumnya, bahwa fitnah-fitnah Dajjal telah berlangsung sejak lama. Dan tentunya jika kita atau para wanita mengetahui bertemu sosok Dajjal dengan telah kita ketahui pula ciri-ciri fisiknya, tentunya kurang begitu logik untuk kaum yang masih memiliki iman dan pengetahuan mengenai Dajjal akan tetap menjadi pengikutnya. Bukankah begitu? Lalu bagaimana bisa terlena dengan fitnah Dajjal hingga menjadi pengikutnya? Mungkin di sini kita bisa lebih memaknai bahwa para wanita tidak akan secara langsung menjadi sosok pengikut Dajjal, tetapi dalam bentuk mengikuti sistem fitnah yang telah Dajjal lancarkan sejak lama, yang sebenarnya sudah tidak asing lagi kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Seperti contoh kita bisa saksikan di berbagai media platform digital seperti Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat, Tantan, dan masih banyak lagi. Siapa pengguna sosial media platform ini? Apakah pengguna sosmed wanitanya sedikit? Berapa usia dan status para wanita pengguna sosmed tersebut? Apakah hanya remaja? Bukankah banyak yang berstatus keluarga bahkan usia di bawah umur pun bisa mengakses dan menjadi pengguna aktif? Tidak cukup sampai di situ. Kita coba amati aktivitas di platform ini. Apakah sedikit pengguna sosmed wanita yang rela membuka aurat untuk konsumsi publik, melakukan kegiatan tidak sesuai ajaran Islam, perselingkuhan, hancurnya rumah tangga, penipuan online, jual beli tidak sesuai syariat, prostitusi, aplikasi kencan,
mengenal hal dewasa belum pada waktunya, menonton video dan foto yang kurang pantas, dan masih banyak contoh negatif lainnya yang pasti kalian bisa simpulkan sendiri. Bahkan di beberapa aplikasi ini bisa didapatkan keuntungan berupa uang, popularitas, atau bahkan hanya sekedar like banyak, view banyak, komen banyak, dan lain-lain. Tentunya lebih banyak dampak negatif yang menjalar sehingga bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Lalu bagaimana dengan fenomena tersebut wanita menjadi pengikut Dajjal? Bukankah surganya Dajjal nerakanya di akhirat nanti? Dan nerakanya Dajjal adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah itu salah satu visi misi Dajjal agar mereka menjadi pengikutnya secara tidak langsung? Bagi mereka yang terlena dengan fitnah tersebut, tentunya mendapatkan kebahagiaan dari keuntungan yang didapatkan seperti beberapa yang telah kami sebutkan tadi. Itulah wujud surga sementara. Namun bagi mereka yang tidak gaul, biasa-biasa saja, tidak update, rata-rata menjadi tak banyak teman, dikatakan culun. Kadang-kadang merasa dirinya berbeda karena tidak bisa beradaptasi dengan atmosfer lingkungan akhir zaman. Namun mereka akan lebih berkesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan belajar mendalami agama, belajar kehidupan, memperbaiki lingkungan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terhindar dari hal-hal negatif yang bisa menjerumuskan pada fitnah Dajjal. Tentunya dari dua sisi tersebut sangat tidak mudah dilakukan dan memiliki resiko tinggi apalagi terjadi di zaman sekarang ini. Baik dari sisi kaum wanita yang telah terlena dengan fitnah Dajjal yang secara tidak langsung telah mengikuti sistem Dajjal, atau dari sisi wanita yang seolah tidak mengikuti perkembangan zaman, lebih fokus di jalan lurus yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seperti yang telah diriwayatkan hadis, kita diperintah untuk mengikat istri, ibu, saudara perempuan, anak perempuan, bibi, karena khawatir keluar menuju Dajjal. Hingga seperti itu diibaratkan betapa berat dan susahnya menghadapi fitnah Dajjal. Pembahasan ini hanya sebuah analisis yang bisa saja tidak tepat. Kami mencoba menggali makna dari berbagai sisi positif dan negatifnya. Paling tidak bisa menjadi referensi untuk mengambil hikmah yang tentunya akan semakin membawa kita untuk menguatkan iman dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika terdapat kebenaran dari penjelasan video kami, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada salahnya, percayalah, itu karena pribadi kami yang kurang ilmunya. Wallahu a'lam bishawab.